Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana sadiqar rasulan wa nabiyyan wa ala alihi wa ashabihi alladhina yusinuna islamuhum wa lam yaf'alu syai'an farihan amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Shadaqallahul 'adzim. Ikhwati man rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman dan Islam serta sehat sehingga kita dapat berkumpul dan bermuajahah di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah tetangga-tetangga kita, dan juga di tengah-tengah saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah dengan kita. Semoga salam serta salawat selalu dan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita sekalian hingga akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kalau misalnya kita mau menelusuri ya, bahwa kehidupan di dunia ini, semua manusia selama mereka ini mengarungi kehidupan di dunia, sudah pasti mereka itu akan mengalami apa yang disebut dengan ujian. Dan ujian itu pasti dirasakan oleh manusia sejak dia dilahirkan dari rahim ibunya sampai menjelang Allah Subhanahu wa taala wafatkan. Dan itu pasti Allah memberikan ujian-ujian itu terhadap mereka. Dan kapan berakhirnya ujian itu? Sekali lagi, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada ujian kepada kita kepada kita berbagai macam ujian dengan berbagai macam bentuknya. Lalu kapan berakhirnya ujian itu? Ujian yang akan dirasakan oleh manusia itu akan berakhir ketika Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan kita. Dan nanti setelah kita wafat, dimulai di alam barzakh sampai terus meningkat kepada alam akhirat. Alam akhirat adalah merupakan alam terakhir ya, yang akan dilalui oleh manusia ya. Dari kehidupan manusia itu alam terakhir akhirat itu. Nah, dari alam barzakh sampai ke alam akhirat adalah merupakan alam balasan, bukan alam ujian. Nah, alam ujian itu hanya di tempatnya di dunia. Dan sekarang ini kita ini berada di alam dunia, yaitu alam tempatnya ya, yaitu alam di mana alam dunia itu adalah alam tempatnya kita menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi saya katakan berbagai macam bentuknya dan ragamnya ya. Dari kesulitan ekonomi ya, itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kita ditimpa musibah ya, yaitu berupa ya, di antara anggota keluarga kita ada yang meninggal dunia misalkan, itu adalah merupakan bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan masalah ujian ini ya, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tadi saya katakan itu bisa jadi ujiannya berupa ekonomi ya. Kalau misalnya berupa ekonomi, pasti berupa rezeki ya, pasti larinya akan berupa rezeki. Terkadang rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini
dimudahkan atau dilapangkan rezekinya. Ya. Oleh karena kita ini dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya, kita ini dapat membeli apa saja yang kita inginkan. Namun kadang pula Allah Subhanahu wa taala itu menyempitkan rezeki kita. Ya. Menyempitkan rezekinya atau mencukupkan rezekinya kepada kita sekalian. Ya. Mencukupkan rezekinya kepada kita sekalian. Ya. Sehingga akibat Allah Subhanahu wa taala itu mencukupkan rezekinya kepada kita sekalian, kita merasa kekurangan. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ini melampangkan rezekinya dan juga menyempit, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rezekinya, ya, terkadang di dalam hati kita ini muncul suatu prasangka. Namun prasangkanya ini muncul yang ada perbedaan. Dan itu sesuai dengan kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujiannya seperti apa. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan ujiannya kepada kita sekalian, yaitu berupa dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Terkadang kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan kita. Akan tetapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu menyempitkan rezekinya kepada kita sekalian, terkadang muncul di dalam diri kita ini suatu prasangka kepada Allah, ya, dengan prasangka yang negatif, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu sedang menghinakan kita. Ya. Ikhwati iman rahimakumullah. Terkait dengan masalah ini, Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan keadaan diri manusia. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan ujian kepada kita, ya, yaitu dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun muncul prasangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan kita. Akan tapi sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu telah menguji kita dengan menyempitkan rezeki kita, terkadang kita muncul lagi suatu prasangka yang berbalik 100% dengan ketika Allah Subhanahu wa taala itu melapangkan rezekinya kepada kita sekalian. Kalau disempitkan rezekinya oleh Allah, terkadang kita menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah menghinakan kita. Ya. Oleh karenanya di dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai diri pribadi kita, ya, mengenai ujian seperti ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai 16. Allah Subhanahu wa taala mengatakan atau berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahan. Yang artinya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun manusia, apabila Allah Subhanahu wa taala Tuhannya itu menguji mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, adapun manusia apabila Allah Subhanahu wa taala mengujinya, lalu dia memuliakannya dan diberinya kesenangan dan dilapangkan rezekinya, maka manusia itu akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Dan bila Tuhannya itu mengujinya dengan membatasi rezekinya, maka manusia mengatakan, maka Tuhanku menghinakanku. Nah, ini adalah merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian mengenai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah telah melapangkan rezekinya dengan diberinya berbagai macam kesenangan kepada kita, ya, dan memuliakan kita, maka Allah Subhanahu wa taala menurut pandangan kita itu Allah itu telah memuliakan kita. Dan bila Tuhan kita itu mengujinya lalu membatasi rezekinya, menguji kita dengan membatasi rezeki kita,
maka kita pun menyangka bahwa Tuhan kita telah menghinakan kita. Nah, menurut ahli tafsir, ya, atau dari para ulama mufassir di sini, atau ulama yang mentafsirkan ayat ini, yaitu diantaranya adalah Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir itu telah menafsirkan dari ayat ini, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala itu memuliakannya dengan diberinya berbagai macam kesenangan kepada kita sekalian. Ya. Lalu kita ini mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan kita. Dan bila Allah Subhanahu wa taala itu telah mengujinya dengan berbagai macam kesempitan kehidupan, lalu kita muncul di dalam diri kita ini suatu prasangka bahwa Allah itu telah menghinakan kita. Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anul Azim itu mengatakan bahwa ayat ini sebenarnya menjelaskan bahwa harta benda yang dimiliki oleh kita sekalian, yang dihasilkan dari peras keringat kita, banting tulang kita, banting tulang kita untuk mencari harta yang kita inginkan, kita dambakan, itu sebenarnya adalah merupakan bagian daripada ujian. Ujian dari siapa? Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada semua makhluknya. Kepada manusia ini, kepada kita sekalian. Jadi menurut pandangan Ibnu Katsir bahwa yang namanya ketika kita ini diberikan kelebihan atau diberikan berbagai macam kesenangan, dan ketika kita ini diberikan berbagai macam kesulitan, itu adalah merupakan bagian ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kata benda yang melimpah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita harta benda yang pas-pasan, itu adalah merupakan bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga diperkuat dari adanya pendapat Al-Zuhaili di dalam kitabnya, yaitu Al-Wajiz. Harta kekayaan yang kita peroleh menurut Wahbah Al-Zuhaili, sekali lagi, harta kekayaan yang kita peroleh, itu harta benda yang kita peroleh, itu kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu telah melapangkan rezekinya dengan kepada kita sekalian agar kita ini memperoleh harta benda, maka itu sebetulnya adalah kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita ini disempitkan atau dilapangkan rezekinya, atau kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti seperti itu. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu ketika kita ini dilapangkan rezekinya, sekali lagi bukan berarti kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan apabila Allah Subhanahu wa taala itu telah mencukupkan atau memberikan